Dewi dan Sinta adalah saudara kembar yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit. Rumah mereka kecil dan sederhana, bahkan sering bocor saat hujan deras. Ayah mereka sudah lama meninggal dunia, meninggalkan ibu yang sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Mereka hanya bisa mengandalkan pekerjaan Dewi yang sebagai penjaga toko, dan Sinta yang menjadi pelayan di warung makan. Uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kadang harus mengutang untuk membeli obat ibu mereka. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan pulang setelah selesai bekerja, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak sangat berbeda dari orang-orang yang biasa mereka temui. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tertutup oleh tudung besar, hanya matanya yang tampak tajam menatap mereka. Dewi dan Sinta merasa aneh, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. "Anak-anak, kalian tampaknya sedang kesulitan. Aku punya sesuatu yang bisa membantu kalian," kata wanita itu dengan suara yang tenang, namun ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Dewi yang biasanya waspada terhadap orang asing merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Sinta yang berada di sampingnya. Sinta hanya mengangkat bahu, tidak terlalu peduli. Mungkin karena keputusasaan yang sudah merasuk, mereka berdua mulai mendengarkan. "Apa yang Anda tawarkan?" tanya Dewi, meski hatinya penuh keraguan. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mendekat. "Aku bisa memberikan apa saja yang kalian inginkan. Kekayaan, kemewahan, kebahagiaan, semudah mengucapkan satu nama. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Sinta memandang wanita itu dengan tatapan bingung. "Harga apa?" tanyanya, meskipun dalam hatinya tidak sepenuhnya percaya. Wanita itu hanya menggelengkan kepala, seolah menunggu jawaban yang sudah pasti. "Kalian hanya perlu menyebut nama saya di depan cermin, dan segala yang kalian inginkan akan terwujud. Tapi ingat, setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Kalian akan kehilangan sesuatu, atau seseorang." Dewi merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu. "Tapi, apakah itu aman?" tanyanya, berusaha menjaga jarak. Wanita itu tertawa pelan. "Keamanan itu ilusi. Yang lebih penting adalah apakah kalian siap menerima konsekuensi dari keinginan kalian." Sinta, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya berbicara. "Berapa banyak yang harus kami bayar?" tanyanya dengan nada curiga, meski ia merasa tertarik dengan tawaran itu. Wanita itu memandang Sinta dalam-dalam, seolah sedang menilai. "Harga setiap keinginan berbeda. Itu tergantung pada apa yang kalian minta. Kalian bisa memilih, namun ingat, setiap tindakan ada balasannya." Setelah beberapa saat terdiam, Dewi dan Sinta saling berpandangan. Mereka sudah kehabisan cara untuk memperbaiki keadaan. Ibunya terus sakit, dan mereka merasa tak ada jalan keluar dari kemiskinan yang mendera. Meskipun ada perasaan takut, ada pula rasa harapan yang tumbuh dalam hati mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" Dewi akhirnya bertanya, suaranya serak. Wanita itu tersenyum lagi, seolah menunggu pertanyaan itu. "Lakukan ritualnya, sebutkan nama saya di depan cermin, dan segalanya akan berubah." Tanpa menunggu lebih lama, Dewi dan Sinta mengangguk. Mereka tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Wanita itu memberi mereka selembar kertas kecil dengan nama yang tertulis di atasnya. Nama yang akan mereka sebutkan saat mereka berdiri di depan cermin. Nama yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, Dewi dan Sinta melakukan apa yang disarankan oleh wanita itu. Mereka memilih untuk melakukannya di rumah, di depan cermin besar yang terletak di ruang tamu. Mereka berdiri berdampingan, tangan mereka gemetar, namun rasa putus asa yang lebih kuat mendorong mereka untuk melanjutkan. Dewi menatap cermin, lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menyebutkan nama wanita itu. "Mata hitam." Begitu suara itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa berat. Cermin itu tampak bergetar sedikit, dan Dewi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan.
Sinta yang berdiri di sampingnya juga merasakannya. Kita sudah melakukan itu. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Sinta dengan nada cemas. Dewi hanya bisa menatap cermin. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Tapi, kita harus menunggu. Setelah ritual itu selesai, mereka berdua tidak merasa ada perubahan yang langsung terjadi. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Mereka mulai menerima telepon dari bank, memberitahu mereka bahwa rekening mereka telah menerima transfer besar. Dewi terkejut, dan Sinta pun tak kalah bingung. Uang itu datang begitu saja, tanpa tahu dari siapa. Mereka mulai membeli barang-barang yang dulu hanya ada dalam impian mereka, pakaian baru, mobil, dan rumah yang lebih besar. Semua itu seakan datang begitu mudah, begitu cepat. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada perasaan yang mulai menggelisahkan Dewi. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, ada harga yang harus mereka bayar. Namun, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hanya satu yang pasti, mereka sudah memulai sebuah jalan yang tidak bisa mereka mundurkan. Dan jalan itu, perlahan, mulai membawa mereka pada sebuah kenyataan yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Sejak ritual itu, hidup Dewi dan Sinta berubah begitu cepat. Uang yang datang begitu saja, lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tetapi yang jelas, semuanya terasa seperti mimpi. Mereka membeli barang-barang mewah yang dulu hanya bisa mereka impikan. Rumah yang semula sempit dan kumuh, kini berubah menjadi sebuah rumah besar dengan semua fasilitas modern. Bahkan, ibu mereka yang sakit kini bisa mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit, dan hidupnya tampak sedikit lebih baik. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Dewi. Perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Ketika ia menatap cermin besar di ruang tamu, bayangannya terasa semakin asing. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya di balik kaca itu. Sementara itu, Sinta tampaknya tidak begitu peduli. Ia lebih fokus pada kemewahan yang datang begitu mendalam, pakaian baru, mobil mewah, dan bahkan liburan ke luar negeri yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Dewi, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, kata Sinta suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati segelas anggur. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan lagi. Dewi hanya mengangguk, meski hatinya masih terasa gelisah. Aku tahu, Sint. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang tidak beres. Sinta tertawa ringan. Kamu terlalu banyak berpikir. Lihatlah kita sekarang. Semua yang kita inginkan sudah ada. Kita tak perlu lagi khawatir soal uang. Dewi mencoba untuk tersenyum, tapi di dalam hatinya, perasaan tidak tenang itu semakin besar. Apa yang terjadi di balik kekayaan yang mereka nikmati? Apa benar mereka sudah membayar harga yang setimpal? Beberapa hari setelah mereka melakukan ritual itu, mereka mulai menerima telepon dari bank, memberitahu mereka bahwa rekening mereka telah terisi dengan uang dalam jumlah yang sangat besar. Dewi merasa bingung. Mereka tidak pernah mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi apapun yang dapat menjelaskan datangnya uang itu. Ketika ia memeriksa rekeningnya, ia hanya bisa terdiam. Nomor rekening itu penuh dengan uang, dan seolah-olah semuanya datang dari entah mana. Dewi tidak memberitahukan Sinta tentang perasaan aneh yang ia rasakan. Ia takut Sinta akan menganggapnya berlebihan. Namun, ketika ia melihat Sinta begitu menikmati kehidupannya yang baru, Dewi merasa semakin cemas. Ada harga yang harus dibayar, itu yang ia yakini. Hanya saja, ia belum tahu apa itu. Ketika mereka berjalan-jalan di pusat perbelanjaan beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan Fatma, tetangga mereka yang dulu selalu memberi mereka makanan saat mereka kesulitan. Fatma menyapa mereka dengan senyuman lebar, namun ada yang berbeda kali ini. Mungkin karena Dewi terlalu fokus pada kecemasan yang terus-menerus menghantuinya, ia merasa Fatma tampak sedikit berbeda. Ada ketegangan dalam senyumnya, dan matanya tampak kosong, seperti kehilangan cahaya. Dewi mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu,
tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang tak beres. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, setelah makan malam, Dewi dan Sinta duduk di ruang tamu, menonton televisi, namun pikiran Dewi tak bisa lepas dari apa yang baru saja ia alami. Ia teringat tentang Fatma, tentang senyum yang aneh, tentang perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika ia berpaling ke Sinta, ia melihat saudarinya begitu bahagia, begitu puas dengan apa yang mereka miliki sekarang. Sinta seperti tidak peduli dengan apapun yang terjadi di luar kebahagiaan mereka. Namun, ada hal lain yang mulai terasa aneh. Setiap kali mereka berdua berdiri di depan cermin, Dewi mulai melihat bayangannya sendiri yang tampak lebih gelap, lebih tajam. Seolah-olah ada yang mengikuti gerak-geriknya, bahkan saat ia tidak bergerak. Ia merasa seperti ada sosok lain yang menatapnya dari balik kaca. Dewi berusaha menepis perasaan itu. Mungkin hanya lelah, pikirnya, berusaha membenarkan ketakutannya sendiri. Namun, perasaan itu terus mengganggu. Ia mulai terbangun tengah malam, merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sinta tidur nyenyak di sampingnya, sementara Dewi terjaga, matanya tertuju pada cermin besar di ruangan itu. Bayangan dirinya di cermin terlihat berbeda, tidak sepenuhnya seperti dirinya. Kadang, Dewi merasa ada sosok yang berdiri di belakangnya, meski ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Fatma, yang mereka temui di pusat perbelanjaan beberapa hari lalu, hilang tanpa jejak. Serta-merta, Dewi merasa tubuhnya kaku. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada rasa cemas yang semakin kuat. Fatma yang baik hati itu hilang begitu saja, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Sinta hanya mengangkat bahu. Mungkin dia pergi ke luar kota, siapa tahu. Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi Dewi tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Fatma, dengan senyumannya yang aneh, tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua kekayaan yang mereka nikmati, mungkin, hanya mungkin, ada kaitannya dengan hilangnya orang-orang di sekitar mereka. Pagi itu, setelah berita tentang hilangnya Fatma tersebar, Dewi dan Sinta duduk bersama. Hening. Dewi tidak tahu harus berkata apa. Lalu, sebuah suara lembut terdengar dari mulutnya, "Sinta, bagaimana kalau semua ini ada harganya? Bagaimana kalau kekayaan ini harus dibayar dengan hilangnya seseorang?" Sinta menatap Dewi, tampak terkejut. "Apa maksudmu?" Dewi menggigit bibirnya, hatinya berdebar. "Aku merasa seperti setiap kali kita mendapat sesuatu, seseorang hilang." Sinta terdiam. Ia menatap Dewi dengan tatapan serius untuk pertama kalinya sejak mereka mendapatkan kekayaan itu. Namun, setelah beberapa detik, Sinta hanya menggelengkan kepala. "Itu tidak mungkin, Dewi. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, Dewi merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Teror itu semakin mendekat. Setelah kepergian Fatma, suasana di rumah Dewi dan Sinta terasa semakin gelap. Walaupun Sinta mencoba untuk tetap tenang, menikmati setiap kebahagiaan yang datang, Dewi semakin merasa terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, semakin sulit baginya untuk tidur dengan nyenyak. Cermin di ruang tamu yang dulu terlihat biasa saja, kini seolah memiliki kekuatan tersendiri yang menakutkan. Pagi itu, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Sinta masih terlelap di sampingnya, tubuhnya bergerak perlahan mengikuti irama napas yang dalam. Dewi menatap cermin besar di sudut ruangan. Ia tahu, ada yang aneh. Terkadang, saat ia menatap cermin itu terlalu lama, seakan ada sesuatu yang bergerak di baliknya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat secara langsung, tetapi bisa ia rasakan. Rasa cemas itu semakin menggerogoti dirinya. Dewi mendekati cermin itu, melihat refleksi wajahnya yang tampak pucat. Ia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang berbeda. Matanya menatap lebih lama, mencoba mencari jawaban dari bayangannya sendiri. Sesaat kemudian, ia merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Bayangannya bergerak sedikit lebih lambat dari dirinya. Begitu juga,
gerakan tubuhnya terasa lebih berat. Tiba-tiba, bayangan itu seperti bergerak menjauh, menghilang, dan kemudian muncul kembali dengan posisi yang lebih jauh. Dewi menarik napas panjang. Perasaan takut mulai merayapi dirinya. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya pelan. Tapi, suara itu tidak diucapkan dengan percaya diri. Ia mulai ragu apakah dirinya sedang gila atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ia menoleh ke Sinta yang masih tidur. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Dewi saat ini. Ia tidak ingin memberitahu Sinta, karena khawatir Sinta akan menganggapnya berlebihan. Hari-hari setelah kejadian itu, lebih banyak orang di sekitar mereka yang menghilang secara misterius. Ayu, teman lama mereka, juga tak tampak lagi. Dewi tahu, ini bukan kebetulan. Ada yang salah dengan ritual yang mereka lakukan. Setiap kali mereka mendapatkan lebih banyak kekayaan, seseorang akan hilang. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah harga yang harus mereka bayar. Namun, Sinta masih tidak percaya. Dewi, kamu terlalu banyak berpikir. Kita harus menikmati hidup ini, kata Sinta suatu sore ketika Dewi menyampaikan kekhawatirannya lagi. Kita punya segalanya. Lihatlah kita hidup di rumah besar, ibu kita semakin sehat. Semua itu berkat ritual itu. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan semuanya? Dewi terdiam. Sinta benar, hidup mereka berubah drastis. Namun, di balik semua itu, Dewi merasa ada harga yang lebih mahal yang sedang mereka bayar. Namun, ia tidak bisa memaksa Sinta untuk percaya. Sinta tidak merasakan ketakutan yang sama. Pada malam yang sama, setelah Sinta pergi tidur, Dewi kembali duduk di depan cermin. Ia merasa tidak bisa menahan kegelisahannya lebih lama lagi. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka. Tanpa sadar, ia memanggil nama yang sama, nama yang pernah dia sebutkan di depan cermin beberapa hari lalu. Mata hitam, katanya dengan suara pelan, suara yang hampir tidak terdengar. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tetapi perasaan itu semakin menyesakkan. Cermin itu bergetar, dan sekali lagi, bayangan di dalamnya tampak bergerak. Namun kali ini, bukan hanya bayangannya yang bergerak. Di balik kaca, tampak sosok lain, sosok yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya kabur, seperti sosok yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi cukup untuk membuat Dewi merinding. Dewi terjatuh mundur. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang ia lihat barusan? Apakah itu nyata? Ataukah hanya imajinasinya yang sudah terlalu terpengaruh oleh rasa takut yang tak tertahankan? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Mereka telah terjebak dalam permainan yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, Dewi duduk sendirian di ruang tamu, masih teringat dengan apa yang terjadi malam itu. Sinta datang, membawa secangkir teh untuknya. Kamu terlihat pucat. Apa kamu masih merasa nggak enak badan? Tanya Sinta sambil duduk di samping Dewi. Dewi hanya menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Tapi, aku merasa ada yang tidak beres. Sinta menatapnya dengan khawatir. Dewi, kamu harus berhenti memikirkan hal-hal aneh. Semua ini hanya dalam pikiranmu. Kita hidup lebih baik sekarang. Jangan biarkan ketakutan itu merusak semuanya. Namun, Dewi tahu, ketakutan itu bukan hanya ada dalam pikirannya. Ia merasakannya dalam setiap langkah mereka. Semakin lama, semakin banyak orang yang menghilang, dan semakin kuat perasaan aneh yang datang setiap kali mereka berdiri di depan cermin. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa dijelaskan terus mengintai mereka, dan Dewi tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dengan perasaan ini. Sinta mungkin tidak merasakan hal yang sama, tetapi Dewi merasa mereka berada di ambang sesuatu yang sangat buruk. Mereka tidak bisa menghindar lagi. Ritual itu sudah dimulai, dan kini mereka harus membayar harga yang lebih besar. Kehidupan Dewi dan Sinta semakin penuh dengan kontradiksi. Di luar, mereka menikmati kemewahan yang tak terbayangkan sebelumnya, mobil baru, pakaian desainer, liburan ke luar negeri,
bahkan teman-teman mereka yang dulu menjauh kini mulai mendekat. Semua orang memuji mereka, takjub dengan perubahan yang begitu cepat. Tapi di dalam hati Dewi, ada sesuatu yang terus mengganggu. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang asing, dunia yang tidak sepenuhnya ia inginkan. Malam itu, setelah makan malam yang mewah, Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Cermin besar di ruang itu menatapnya dengan diam. Semua yang mereka miliki, semuanya datang begitu cepat. Semua yang mereka inginkan tercapai, tapi pada saat yang sama, ada harga yang harus dibayar. Harga yang belum mereka ketahui secara pasti. Dewi menatap wajahnya di cermin. Hidungnya yang dulu biasa saja kini tampak lebih sempurna, bibirnya lebih penuh, kulitnya lebih cerah. Semuanya terlihat lebih baik, lebih cantik. Namun, di balik itu, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang terjadi pada mereka? Malam itu, Sinta masih seperti biasa. Ia menghabiskan waktu menonton televisi di ruang tamu, tertawa dengan program favoritnya. Sinta tidak tampak terganggu oleh apapun, bahkan ketika Dewi kembali berbicara tentang ketakutannya. "Sinta," Dewi memulai, suara yang sedikit gemetar. "Kamu gak merasa ada yang aneh, kan? Tentang semuanya. Tentang Fatma, Ayu, dan semua orang yang hilang." Sinta tidak menoleh dari layar televisi. "Dewi, kamu masih memikirkan hal itu? Hidup kita sekarang lebih baik dari sebelumnya. Semua ini berkat keputusan kita, dan kamu harus bersyukur." Sinta berhenti sejenak dan menatap Dewi. "Lihat saja ibu kita. Sekarang dia jauh lebih sehat, kan? Semua ini nggak mungkin kebetulan." Dewi tidak bisa menjawab. Ia tahu, Sinta tidak akan pernah mengerti. Sinta terjebak dalam kehidupan baru mereka, sementara Dewi merasa semakin terhimpit. Terhimpit oleh rasa takut yang datang setiap kali mereka berdiri di depan cermin. Terhimpit oleh kesadaran bahwa kekayaan ini datang dengan sebuah harga yang semakin terasa nyata. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju ruang tamu. Sinta sudah tidur dengan nyenyak, tak terganggu sedikit pun oleh kegelisahan yang merundung Dewi. Dengan hati yang penuh kecemasan, Dewi duduk di depan cermin lagi. Kali ini, ia tidak memanggil nama itu. Ia hanya menatap dirinya dalam keheningan, mencoba mencari jawaban dari wajah yang kini tampak lebih asing. Bayangan di cermin itu bergerak. Seperti biasanya, bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Tapi kali ini, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayangan Dewi di cermin tampak berbeda. Meskipun gerakannya mengikuti setiap gerakan Dewi, ada ekspresi di wajah bayangannya yang tidak bisa ia kenali. Wajah itu tampak kosong, tidak hidup, dan bahkan tampak lebih gelap dari biasanya. Dewi terperanjat, mundur selangkah. "Apa ini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu terdengar jelas, berderak-derak di atas lantai kayu. Dewi menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya Sinta yang tertidur di ruang tidur mereka, tidak menyadari apa yang terjadi. Kembali, Dewi menatap cermin. Bayangannya kini menghilang, hanya meninggalkan sebuah kekosongan yang terasa semakin menyesakkan. Namun, tiba-tiba, bayangan itu kembali muncul. Lebih dekat, lebih jelas. Kali ini, wajah yang ada di dalam cermin bukanlah wajah Dewi. Itu adalah wajah yang lebih pucat, lebih kosong, dengan mata yang tampak hitam pekat, tanpa cahaya sedikit pun. Dewi terhuyung mundur, hampir jatuh ke lantai. Jantungnya berdegup sangat kencang, hampir tak bisa mengendalikan ketakutan yang melanda dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang terjadi pada hidup mereka? Dewi berlari keluar dari ruang tamu dan langsung ke kamar tidur. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar. Begitu ia masuk, Sinta terbangun, matanya sedikit terbuka. "Dewi, kenapa kamu kelihatan takut banget?" tanya Sinta, suaranya masih terkantuk-kantuk. Dewi menggelengkan kepala. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang sedang menguasainya. "Enggak apa-apa, Sint. Aku cuma..."
cuma butuh waktu untuk tidur. Sinta mengangguk dan kembali tidur. Dewi hanya bisa duduk di tempat tidurnya, menatap langit-langit. Di dalam pikirannya, gambaran wajah itu, wajah yang tak dikenal, terus menghantui. Apa yang mereka lakukan? Mengapa wajah di cermin itu tampak begitu berbeda? Setelah malam itu, sesuatu yang lebih buruk mulai terjadi. Setiap kali Dewi berdiri di depan cermin, bayangannya tidak pernah sama lagi. Semakin hari, semakin gelap. Mata hitam yang aneh itu semakin terlihat jelas. Matanya tampak kosong, tidak hidup, seolah bayangan itu bukan dirinya. Dewi merasa dirinya semakin jauh dari kenyataan, semakin hilang dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Sinta semakin tenggelam dalam dunia kemewahan mereka. Ia tidak merasakan perubahan apapun. Semua yang ada di depan mereka terasa begitu sempurna. Namun, Dewi tahu, kenyataan yang mereka hadapi lebih kelam dari apa yang mereka bayangkan. Hari demi hari, semakin banyak orang yang menghilang. Fatma, Ayu, dan kini teman-teman mereka yang lain. Semuanya hilang tanpa jejak. Dan Dewi semakin yakin, ini bukan kebetulan. Setiap orang yang hilang, ada sesuatu yang mengikatnya dengan ritual yang telah mereka lakukan. Suatu pagi, Dewi bangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah. Sinta tidak ada di kamar tidur, dan suara-suara di luar rumah terdengar sangat tenang. Ketika ia menuju ruang tamu, ia melihat cermin besar itu lagi. Cermin yang kini tampak lebih menakutkan, lebih gelap. Bayangannya bergerak lagi, namun kali ini, Dewi bisa merasakan sesuatu yang lebih buruk. Ada suara dari balik cermin, suara yang lebih keras dari biasanya, seperti bisikan yang menuntut sesuatu. Bayar harga yang sebenarnya, suara itu terdengar, membuat Dewi menahan napas. Dewi tahu, ini bukan hanya tentang kekayaan. Ini lebih dari itu. Mereka harus membayar harga yang lebih besar, harga yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak malam itu, Dewi merasa semakin terjebak dalam ketakutan yang tak terucapkan. Hari-hari terasa semakin berat, meskipun di luar sana, segala sesuatunya terlihat sempurna. Kekayaan mereka semakin melimpah, ibu mereka semakin sehat, dan Sinta seakan tidak peduli dengan apa yang Dewi rasakan. Sinta terus menikmati hidup mereka yang baru. Namun, bagi Dewi, semuanya semakin terasa suram. Dewi tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia merasa semakin terasing dengan dunia yang mereka miliki. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, wajahnya terasa semakin asing. Bayangannya tidak lagi seperti dirinya. Matanya, yang dulu penuh cahaya, kini tampak lebih gelap. Setiap kali ia menatap cermin, ada rasa takut yang mencekam hatinya, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di balik kaca itu. Malam itu, Dewi kembali duduk di ruang tamu, di depan cermin besar yang menghadap langsung ke jendela. Ia menatap bayangannya yang tampak semakin kelam. Hanya ada keheningan yang menyelimuti ruang itu. Semua perasaan yang ia coba pendam kembali muncul. Ia merasa dirinya semakin hilang, semakin jauh dari dirinya sendiri. Bahkan, suara bisikan yang ia dengar beberapa hari lalu semakin jelas terdengar setiap kali ia menatap cermin. Apa yang harus aku lakukan? Dewi berkata pada dirinya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang telah ia buat tanpa benar-benar memahami akibatnya. Di sisi lain, Sinta tampak tenang. Ia baru saja pulang dari berbelanja, dengan wajah penuh kebahagiaan. Tas desainer yang ia bawa terasa begitu berat, tapi ia tidak peduli. Dewi, lihat ini, kata Sinta dengan senyum lebar, menunjukkan sepasang sepatu baru yang ia beli. Ini bagus, kan? Aku rasa ini layak sekali untuk kita. Dewi hanya memandangnya tanpa bisa berkata apa-apa. Semua yang ada di sekitar mereka kini terasa begitu kosong. Sinta, aku merasa ada yang salah. Semua ini, tidak semudah yang kita kira, kata Dewi, suara pelan, penuh keraguan. Sinta menatapnya bingung. Apa maksudmu? Kita hidup dengan baik sekarang. Semua yang kita inginkan tercapai. Dan, apa harga yang harus kita bayar untuk itu, Sint?
Apa kita benar-benar tidak merasa takut dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Fatma, Ayu, dan sekarang semakin banyak orang yang menghilang, jawab Dewi, suaranya sedikit menegam. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengintai kita. Sinta menggelengkan kepala. Dewi, kamu harus berhenti memikirkan hal-hal aneh itu. Kita sudah hidup lebih baik, kita tidak bisa mengubahnya sekarang. Lagi pula, kita sudah membayar harganya. Dewi terdiam. Sinta tidak mengerti. Sinta hanya melihat apa yang mereka dapatkan, sementara Dewi melihat bayangan gelap yang terus mengikutinya. Setiap malam, rasa takut itu semakin nyata. Ketakutan yang datang dari cermin itu seakan menjadi semakin kuat, semakin menguasai pikirannya. Setelah Sinta tidur, Dewi kembali berdiri di depan cermin. Ia tahu ini mungkin gila, tapi ia merasa harus melakukannya. Cermin itu terasa semakin menguasai dirinya. Semakin lama, semakin jelas ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dewi berdiri di sana, mencoba menenangkan dirinya, tapi cermin itu seperti menariknya lebih dalam. Dia memanggil nama itu lagi, kali ini dengan suara yang lebih yakin. Mata hitam. Begitu kata-kata itu terucap, cermin mulai bergetar. Bayangan di dalamnya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Bayangan itu mulai meluas, lebih besar dari sebelumnya. Wajah Dewi di dalam cermin tampak semakin kabur, seperti kehilangan bentuk. Semua yang ada di dalamnya tampak semakin gelap, seperti ada kekuatan lain yang sedang menguasai dirinya. Dewi merasa tercekik. Ia ingin mundur, tetapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menariknya ke dalam cermin, menariknya menuju kegelapan yang semakin membesar. Namun, tiba-tiba cermin itu berhenti bergetar. Bayangan Dewi kembali ke bentuk semula, tetapi wajahnya kali ini benar-benar tidak mengenalinya. Matanya yang dulu terang kini tampak hitam pekat, dan senyum yang terlukis di wajah bayangannya terasa sangat aneh, seperti senyum kosong yang tidak hidup. Dewi terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Semua ini terasa begitu nyata, dan ia tahu mereka sudah terlalu jauh terjebak dalam perjanjian ini. Pagi itu, Dewi terbangun dengan rasa cemas yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa tidak bisa tidur dengan tenang. Sinta sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan. Dewi, kamu kelihatan pucat, kata Sinta sambil menatapnya. Apa kamu baik-baik saja? Dewi hanya mengangguk, meskipun ia merasa tidak ada yang baik-baik saja. Aku cuma merasa lelah, jawabnya, sambil berusaha mengabaikan ketakutannya. Ia tidak bisa memberitahu Sinta tentang semua yang ia rasakan. Tidak ada yang bisa ia katakan. Hari itu, Dewi merasa semakin terasing. Setiap kali ia menatap bayangannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jangkau, dan ia takut jika ia terus membiarkannya, itu akan semakin menguasainya. Namun, malam itu, yang terjadi jauh lebih buruk. Saat Dewi berdiri di depan cermin, untuk sekejap ia melihat sosok lain di baliknya. Wajah itu sangat dekat, seperti memandangnya dari dalam. Dewi terkejut, dan cermin itu tiba-tiba pecah menjadi serpihan kecil. Semua yang ada di sekitarnya tampak bergerak, seperti dunia yang mulai retak di sekitar dirinya. Dewi tidak bisa bergerak. Ia terjebak dalam ketakutan yang semakin mencekam. Apa yang harus ia lakukan? Apakah mereka masih bisa keluar dari perjanjian ini? Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terus melangkah di jalan ini? Ketakutan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Bayangannya, yang kini semakin gelap, seakan menjadi tanda bahwa mereka telah melewati batas yang tak bisa lagi kembali. Kehidupan Dewi dan Sinta tidak lagi sama setelah malam itu. Ketika cermin pecah, seolah dunia mereka juga ikut retak. Meski tidak ada yang mengatakannya secara langsung, Dewi tahu ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat atau sentuh, tapi bisa mereka rasakan. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang membuntuti di belakang mereka, mengikuti setiap gerakan mereka. Setiap kali Dewi berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh itu,
perasaan itu kembali muncul dengan cara yang lebih mencekam. Cermin yang dulu hanya sebuah barang biasa di rumah mereka kini tampak seperti benda yang membawa kutukan. Dewi merasa tidak bisa lagi berada di dekatnya, tanpa merasakan ketakutan yang menggelayuti. Sinta, di sisi lain, tampak biasa saja. Ia melanjutkan hidupnya seperti biasa, mengunjungi mal, bertemu teman-teman, dan menikmati hidup mereka yang serba ada. Sinta tidak pernah terlihat terganggu dengan apa yang terjadi pada mereka. Namun, Dewi bisa merasakan adanya jurang yang memisahkan mereka. Jurang itu semakin dalam, dan Sinta semakin tenggelam dalam dunia yang tidak bisa dimengerti Dewi. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia bangun lebih awal dari Sinta dan berjalan ke ruang tamu. Ketika ia melewati cermin yang pecah, ia teringat perasaan ngeri yang ia alami beberapa malam lalu. Cermin itu sudah tidak utuh, namun serpihan-serpihan kaca yang berserakan di lantai tampak mengkilap, seperti mengundang perhatian. Dewi memutuskan untuk membersihkan sisa kaca itu. Namun saat tangannya menyentuh serpihan kaca pertama, ia terkejut. Kaca itu bukan sekadar pecahan biasa. Tangan Dewi bergetar, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menariknya. Ia berusaha untuk menarik tangannya kembali, tapi tak bisa. Ada kekuatan yang mengikatnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sisi kaca yang pecah itu. Dewi hampir menjerit, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang sudah sangat lama terjebak di dalam cermin, hanya menunggu untuk keluar. Mata Dewi membelalak saat ia melihat dengan jelas siapa yang ada di balik bayangan itu. Itu adalah wajahnya, wajah Dewi, tapi dengan mata hitam pekat yang tampak kosong, tanpa kehidupan. Dengan gemetar, Dewi mundur. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya dari dalam cermin itu. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berbicara langsung di telinganya. "Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali," suara itu berbisik, pelan dan penuh ancaman. Dewi menutup matanya, berusaha mengabaikan suara itu. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang, tetapi perasaan itu tidak hilang. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa seolah cermin itu sedang menunggu sesuatu. Menunggu mereka untuk membayar harga yang lebih besar. Dewi berjalan keluar dari ruang tamu dan kembali ke kamar tidur. Sinta masih tidur dengan nyenyak, tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Dewi terbaring di tempat tidur, tapi tidur tidak datang. Ia hanya merenung, memikirkan semua yang telah terjadi, memikirkan harga yang harus mereka bayar. Setiap orang yang hilang, Fatma, Ayu, apakah itu bagian dari harga yang mereka bayar? Keesokan harinya, Sinta datang kepadanya dengan senyum cerah. "Dewi, ayo kita pergi ke luar negeri lagi minggu depan. Aku sudah mengatur semuanya. Kita akan tinggal di hotel mewah, makan di restoran terkenal. Aku sudah sangat merindukan liburan." Dewi hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya terasa hampa. Tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan, hanya ada kekosongan yang semakin dalam. "Kita harus berhati-hati, Sint. Aku merasa ada yang tidak beres. Ini tidak bisa terus begini," kata Dewi, suaranya rendah dan cemas. Sinta menatapnya bingung. "Kenapa sih, Dewi? Hidup kita sekarang lebih baik dari sebelumnya. Jangan terus-menerus berpikir yang buruk. Coba nikmati hidupmu, kita tidak akan tahu kapan semua ini berakhir." Dewi menghela napas. Ia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Tidak ada yang bisa mengerti ketakutannya, bahkan Sinta sekalipun. Semua ini semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Malam itu, setelah Sinta tidur, Dewi kembali ke ruang tamu. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, semakin mereka menghindari kebenaran, semakin dalam mereka terjerat dalam ritual itu. Dewi berdiri di depan cermin yang pecah itu. Kali ini, ia tidak lagi takut. Ia memanggil nama itu sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Mata hitam." Seketika itu juga, cermin itu bergetar. Serpihan kaca yang berserakan mulai bergerak,
bergulung, seakan ada kekuatan yang menggerakkannya. Dewi tidak bisa menghindar. Bayangan di dalam cermin itu mulai bergerak, semakin jelas, semakin dekat. Sosok itu muncul lagi, wajah yang tidak bisa dikenali, dengan mata hitam yang pekat dan kosong. "Apa yang kamu inginkan?" Dewi bertanya, suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan yang menyelimuti tubuhnya. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi wajah itu tersenyum. Senyum yang sangat lebar, seperti menunggu sesuatu. Dewi merasa tubuhnya beku. Tiba-tiba, tubuhnya terasa sangat berat, seolah ia terjebak dalam jaring tak terlihat yang mengikatnya. "Dewi, jangan lari," suara itu terdengar lebih jelas, kali ini seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kamu sudah memilih jalan ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan lebih banyak lagi." Dewi merasa dirinya terjatuh ke dalam kegelapan, seolah cermin itu menariknya ke dalam. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Semuanya menjadi gelap. Ketika Dewi terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang tamu. Cermin itu sudah kembali utuh, dan tidak ada jejak apapun yang menunjukkan apa yang baru saja terjadi. Namun, perasaan itu tetap ada, perasaan bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa ia ambil kembali. Dewi tidak tahu berapa lama ia tergeletak di lantai. Ketika ia membuka mata, ruangan sekelilingnya terasa asing dan sunyi. Semua yang terjadi malam tadi, bayangan di cermin, suara yang memanggilnya, dan perasaan bahwa ia terjebak dalam suatu dunia yang berbeda, terasa begitu nyata. Tapi ketika ia bangkit dan melihat sekeliling, tidak ada yang tampak aneh. Cermin itu ada di sana, utuh, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, perasaan takut itu tidak hilang. Sebaliknya, ia merasa semakin kuat. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Semakin ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, semakin kuat kekuatan gelap itu menariknya ke dalam. Dewi merasa bahwa cermin itu bukan hanya sebuah benda. Cermin itu adalah pintu. Pintu menuju sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Setelah beberapa saat merenung, Dewi tahu satu hal pasti, mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak ada kebahagiaan di dunia mereka yang baru. Kekayaan yang mereka nikmati, rumah mewah, semua yang mereka inginkan, itu semua hanya ilusi. Semakin mereka mendapatkannya, semakin banyak jiwa yang hilang. Fatma, Ayu, dan masih banyak orang lainnya. Mereka hanya korban yang jatuh dalam kesepakatan tak terlihat ini. Pagi itu, Sinta mengajak Dewi keluar untuk berbelanja lagi, seperti biasa. Dewi tidak bisa menahan perasaan asing yang menggelayuti hatinya. Sinta berjalan dengan riang, berbicara tentang belanja dan gaya hidup mereka yang semakin mewah, sementara Dewi hanya bisa mengikutinya dengan langkah-langkah lesu. "Ayo, Dewi. Jangan begitu merenung. Nikmati hidup ini. Kita sudah mendapatkan semuanya yang kita inginkan, kan?" Sinta berkata sambil mengangkat kantong belanja penuh dengan barang-barang mahal. Dewi hanya tersenyum pahit. "Sinta, aku tidak bisa. Aku merasa terjebak. Setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku merasa bukan diriku lagi. Ada sesuatu yang hilang. Ada yang salah dengan semua ini." Sinta menatapnya dengan bingung. "Kamu terlalu banyak berpikir, Dewi. Semua ini berjalan dengan baik. Kita harus bisa menikmati semuanya, jangan terlalu sering berpikir tentang hal-hal buruk." Dewi tahu Sinta tidak akan mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang ia rasakan. Hanya Dewi yang bisa merasakannya, hanya Dewi yang merasakan kekuatan gelap itu mengintai di balik bayangannya. Saat mereka kembali ke rumah, Dewi memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan yang paling besar dalam hidupnya. Malam itu, setelah Sinta tertidur, Dewi kembali berdiri di depan cermin. Ia merasakan tubuhnya bergetar, tapi kali ini bukan hanya karena ketakutan. Ada sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, yang semakin terasa kuat. Cermin itu,
yang dulu hanya sekadar benda, kini tampak seperti pintu menuju dunia lain. Dunia yang jauh lebih gelap. Dewi memanggilnya lagi. Mata hitam. Begitu kata itu terucap, cermin itu bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Serpihan kaca yang sudah rapi di lantai mulai bergerak, terangkat satu persatu, seolah ada kekuatan yang sedang menggerakkan mereka. Dewi bisa merasakan sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan mulai muncul di balik cermin itu. Matanya yang hitam pekat, wajah yang tidak bisa dikenali, mulai muncul perlahan. Tapi kali ini, Dewi tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Sebuah dorongan yang kuat, seolah dunia lain itu menawarkannya sesuatu yang lebih. Sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang bisa menghapus semua kekhawatirannya, semua rasa takutnya. Sesuatu yang bisa memberikan jawaban untuk setiap keraguan dalam hidupnya. Dewi tidak bisa menahan diri. Ia melangkah lebih dekat ke cermin, mengulurkan tangannya. "Apa yang kamu inginkan?" Dewi bertanya, suaranya lebih tenang, lebih percaya diri. Cermin itu membelalakkan matanya. Wajahnya yang tak bisa dikenali, kini tersenyum lebar. Senyum yang begitu lebar hingga membuat Dewi terkejut, seolah ingin menelan dirinya. Tangan itu, tangan Dewi, mulai bergerak sendiri, terangkat sedikit demi sedikit, menuju kaca. Semua ini adalah harga yang harus dibayar, Dewi. Semua yang kamu inginkan, semua yang kamu dapatkan, ada yang harus hilang. Tapi kamu sudah tahu, kan? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih menakutkan. Dewi terdiam. Ia merasakan sebuah perasaan aneh, seperti ada suara yang menuntunnya. Sesuatu yang menguasai dirinya. Sesuatu yang sangat kuat. Seperti ada sebuah kekuatan di dalam dirinya yang mulai bangkit, menguasai tubuh dan pikirannya. Tanpa sadar, ia mulai mengangkat tangannya, semakin mendekatkan diri ke kaca, semakin mendekatkan dirinya pada dunia yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari dalam cermin. Dewi terkejut dan mundur sejenak. Cahaya itu terasa begitu kuat, menggetarkan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasa terlempar ke dalam sebuah ruang kosong yang sangat gelap. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya ada suara gemuruh, suara bisikan yang semakin keras. Dewi merasa tubuhnya ditarik ke suatu tempat. Ia tidak tahu di mana, namun semuanya terasa begitu nyata. Ada rasa sakit yang datang, seperti sesuatu yang menghancurkan dirinya dari dalam. Ia mencoba untuk berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Saat itu, ia mendengar suara yang sangat jelas. "Kamu sudah memilih jalanmu, Dewi. Tidak ada jalan kembali." Suara itu seperti mengisi seluruh ruang kosong yang ada di sekitarnya. Dewi mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Ia tahu ia sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Ia telah membayar harga yang sangat besar, dan sekarang saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Ketika cahaya itu meredup, Dewi terjatuh ke lantai. Ia merasa lelah, tak berdaya, dan kosong. Dunia yang ia kenal sebelumnya kini terasa jauh, dan ia tahu bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Di luar sana, di dalam rumah mereka, Sinta tidur dengan tenang. Tidak tahu apa yang terjadi pada saudarinya. Namun, Dewi tahu satu hal pasti, apa yang baru saja ia alami bukan hanya mimpi. Itu adalah kenyataan. Dan kenyataan itu akan terus mengikutinya, selamanya. Pagi itu, Dewi terbangun dengan perasaan yang berat. Rasanya seperti baru saja melewati sesuatu yang besar dan mengerikan, tetapi ketika ia membuka mata, dunia di sekelilingnya tampak seperti biasa. Sinta, saudara kembarnya, masih tidur dengan tenang di sampingnya. Dewi tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia alami malam tadi. Semua yang terjadi terasa begitu nyata, tetapi ketika ia terbangun, semua itu tampak seperti bayangan belaka. Apakah itu semua hanya mimpi? Namun, perasaan itu tetap ada. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya.
Ada sesuatu yang mengikatnya dengan kekuatan gelap itu. Dewi tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sinta terbangun beberapa saat setelah Dewi, dengan senyuman cerah seperti biasanya. "Selamat pagi, Dewi. Ayo, kita pergi keluar. Aku sudah janjian dengan teman-teman untuk brunch," kata Sinta sambil mengusap matanya. Dewi hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. "Kita kemana?" tanya Dewi, suaranya terdengar lebih datar dari biasanya. Sinta tidak menyadari adanya perubahan dalam diri Dewi. Ia terus saja berbicara tentang rencana hari itu, tentang belanja dan segala macam hal yang biasa mereka lakukan. Tetapi Dewi tidak bisa ikut merasa antusias. Semakin lama, ia merasa semakin jauh dari dunia yang Sinta jalani. Semua yang mereka nikmati, semua yang mereka dapatkan, itu semua terasa seperti kebohongan besar yang perlahan meruntuhkan dirinya. Setelah mereka pulang, Dewi merasa semakin terisolasi. Sinta yang sibuk dengan urusannya sendiri, sementara Dewi semakin merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang menanti mereka. Malam itu, Dewi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda. Ia harus menghadapi ketakutannya. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia harus berhadapan dengan cermin itu lagi, untuk mendapatkan jawaban dari semua yang terjadi. Begitu Sinta tidur, Dewi berjalan ke ruang tamu. Cermin itu masih ada di sana, tampak utuh dan seolah tidak terjadi apa-apa. Dewi merasa seperti ada suara yang memanggilnya, menariknya ke sana. Tangan Dewi terulur tanpa sadar, mendekati cermin. Tanpa berpikir panjang, ia kembali mengucapkan kata itu, "mata hitam." Seketika, cermin itu bergetar, dan Dewi merasakan tubuhnya kembali terhisap ke dalam ruang yang gelap dan kosong. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasakannya lebih jelas, perasaan itu, perasaan yang sudah lama terpendam, yang kini menguasai dirinya. Ada kekuatan di balik cermin itu yang semakin kuat, semakin mendorongnya untuk masuk lebih dalam. Seolah-olah dunia lain itu menunggu, menantikan kedatangannya. "Apa yang kamu inginkan?" Dewi bertanya, kali ini dengan suara yang lebih tegas, lebih penuh tekad. Wajah yang familiar mulai muncul di cermin. Itu adalah wajahnya, wajah Dewi, tapi dengan mata yang hitam pekat, kosong, dan penuh kebisuan. Senyum itu kembali muncul, kali ini lebih lebar, lebih menyeramkan. "Semua ini adalah bagian dari perjanjian, Dewi. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu bayar?" Suara itu berbisik pelan, menyusup ke telinganya. Dewi merasa tubuhnya semakin lemah, semakin sulit untuk bergerak. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk menyerah, untuk menerima semuanya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Ia ingat tentang semua yang hilang, tentang mereka yang sudah jatuh karena ritual ini. Ayu, Fatma, dan mungkin lebih banyak lagi yang belum mereka ketahui. Kenapa harus seperti ini? Kenapa ada harga yang harus dibayar? Dewi bertanya dengan suara serak, mencoba melawan perasaan yang mulai menguasainya. Cermin itu tidak menjawab. Namun, sosok di dalam cermin itu tersenyum lebih lebar. "Karena dunia ini tidak ada yang gratis, Dewi. Setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Dan kamu sudah memilih untuk menerima harga itu. Tidak ada jalan kembali." Dewi terdiam. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang sangat dalam, yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ada rasa sakit, seperti ada sesuatu yang menjeratnya, membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan. Seperti ada bagian dari dirinya yang mulai lepas kendali. Di luar, Sinta tidur dengan tenang, tidak tahu apa yang terjadi pada Dewi. Tidak tahu bahwa Dewi sedang berada di ambang sebuah keputusan besar. Dewi merasa seolah dirinya telah terjebak dalam dunia yang sangat berbeda, sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. "Tidak ada jalan keluar, Dewi," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan.
Kamu sudah memilih untuk menjadi bagian dari dunia ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dewi merasakan tubuhnya tertarik semakin jauh ke dalam kegelapan. Semuanya mulai terbelah. Dunia yang ia kenal, kehidupannya yang dulu sederhana, kini semua terasa begitu jauh. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seperti sesuatu yang terlepas. Ia ingin melawan, tetapi semakin ia berusaha melawan, semakin ia merasa terjebak. Ketika akhirnya cahaya itu meredup, Dewi terjatuh kembali ke lantai. Ia merasakan tubuhnya lelah, seperti tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Cermin itu sudah kembali utuh, tetapi kali ini, Dewi tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Apa yang baru saja terjadi bukan lagi sekadar mimpi. Itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Sinta tetap tidak tahu apa yang terjadi pada Dewi malam itu. Sementara Dewi hanya bisa terdiam, merenung, dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang ia rasakan kini adalah sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia merasa seperti sudah terperangkap dalam dunia yang sangat gelap, dan ia tidak tahu apakah ada jalan keluar. Kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan impian dan harapan kini berubah menjadi sebuah kebohongan besar. Dewi tahu, sekarang saatnya untuk menghadapi kenyataan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Mereka telah terperangkap dalam sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan harga dari perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat besar. Hanya waktu yang akan mengungkapkan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan cermin itu berlalu dengan cepat, tapi Dewi merasakan dunia sekitarnya semakin jauh, semakin terpisah. Semakin ia mencoba untuk berpikir jernih, semakin dirinya merasa terjebak dalam kegelapan. Sinta, yang biasanya begitu ceria dan penuh semangat, mulai tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dewi tahu, sesuatu yang besar sudah berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun begitu nyata. Malam itu, Dewi duduk di depan cermin lagi, matanya menatap kosong pada pantulan dirinya. Cermin itu masih tampak utuh, seolah tak ada yang berubah. Tetapi Dewi tahu, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ada kekuatan yang terus berdenyut, bersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang mengikatnya dengan dunia lain, dunia yang tidak ia pilih namun kini tak bisa ia lepaskan. Dewi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia sudah berusaha mengabaikan perasaan ini, tetapi itu semakin kuat. Kekuatan itu, yang sejak malam pertama mulai mengalir dalam dirinya, kini semakin menguasai setiap langkahnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak berhenti, jika ia tidak melawan sekarang, semuanya akan berakhir dengan sangat buruk. Tetapi, apakah ia bisa melawan sesuatu yang lebih kuat darinya? Tangan Dewi bergerak sendiri, mengarah ke cermin. Ia merasa ada kekuatan lain yang menariknya untuk terus mendekat. Cermin itu bukan lagi sekadar benda mati. Cermin itu kini seperti pintu yang menghubungkannya dengan dunia lain, dunia yang penuh kegelapan dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata hitam, bisik Dewi pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Begitu kata itu keluar, cermin mulai bergetar. Kali ini, getarannya tidak seperti yang pertama kali ia rasakan. Kali ini lebih kuat, lebih mengancam. Seolah dunia di balik cermin itu mulai terbangun, mengingatkan Dewi bahwa ia sudah terjebak. Di dalam cermin, bayangan wajahnya mulai muncul. Wajah Dewi, dengan mata yang mulai menghitam. Tangan Dewi gemetar. Sebuah suara terdengar, lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari dalam kegelapan yang jauh. Apa yang kamu inginkan, Dewi? Dewi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semua yang ia inginkan kini terasa hampa. Kekayaan, kemewahan, semua itu tidak berarti apa-apa lagi. Semua yang ia dapatkan dengan cepat, yang membuat hidupnya penuh dengan kemewahan dan kenyamanan, ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat besar, harga yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Aku ingin menghentikan semuanya, kata Dewi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku ingin keluar dari sini.
Aku ingin semuanya kembali seperti semula. Tawa yang keras dan menusuk keluar dari cermin. Kamu tidak bisa kembali, Dewi, suara itu menggema, penuh dengan amarah dan kesedihan. Kamu sudah terpilih. Kamu sudah mengikatkan dirimu pada perjanjian ini. Tidak ada jalan kembali. Dewi merasakan tubuhnya semakin lemah, semakin rapuh. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi mulutnya terkunci. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia mengerti, terperangkap oleh kekuatan yang bahkan tidak ia pilih. Apakah aku harus membayar nyawa lagi? Tanya Dewi, suaranya pecah. Setiap keinginan ada harga yang harus dibayar, jawab suara itu dengan tenang. Setiap kali kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, akan ada yang harus hilang. Itulah hukum dari mata hitam. Dewi merasa tubuhnya mulai bergetar. Hukum itu, yang selama ini ia abaikan, kini hadir begitu nyata di hadapannya. Setiap kali ia mendapatkan sesuatu, setiap kali ia mendapatkan kekayaan atau kemewahan yang diinginkan, seseorang akan hilang. Setiap kali ia menginginkan sesuatu, ada yang harus membayar dengan nyawa. Fatma, Ayu, dan masih banyak lainnya, mereka adalah korban dari perjanjian ini. Dan Dewi, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari sistem ini. Setiap langkahnya, setiap permintaan yang ia ucapkan di depan cermin, membawa mereka lebih dekat ke kejatuhan. Tiba-tiba, sosok tanpa wajah muncul di balik cermin. Sosok itu lebih menakutkan daripada yang pernah Dewi lihat sebelumnya. Tidak ada ekspresi, hanya kegelapan yang menyelubungi wajahnya. Sosok itu mengulurkan tangannya, seolah mengajak Dewi untuk mengikuti ke dunia yang tak terjangkau oleh akal sehat. Dewi terkejut, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah kekuatan dari sosok itu mengendalikan tubuhnya, menariknya semakin dekat. Cermin itu kini seperti dunia yang tak terduga, dunia yang mengikat setiap orang yang mencoba masuk. Dewi tahu, ia sudah terjebak, tidak ada jalan keluar lagi. Sinta, Dewi berbisik pelan. Aku harus melindunginya. Tapi, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mengancam. Tidak ada yang bisa diselamatkan, Dewi. Semua yang kamu cintai akan hilang, seperti yang sudah terjadi. Dan setelah itu, kamu akan menjadi bagian dari dunia ini. Bagian dari mata hitam. Seketika, Dewi merasa kegelapan itu menelannya. Tubuhnya terasa berat, seperti disedot ke dalam lubang tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Cermin itu, yang sebelumnya hanya sebuah benda biasa, kini menjadi dunia yang penuh dengan bayangan, penuh dengan suara yang mengerikan. Dewi merasakan ada yang mengikat dirinya, mengurungnya dalam dunia ini. Ia sudah tidak bisa berteriak, tidak bisa melawan. Ia tahu, perjanjian itu sudah selesai. Dan sekarang, ia harus menerima harga yang harus dibayar. Sinta tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa Dewi telah terperangkap dalam dunia yang tidak terlihat. Namun, Dewi tahu satu hal, tidak ada yang bisa menghindari nasib yang telah ditentukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka sudah menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan bayangan gelap dan harga yang harus dibayar. Dan begitu cermin itu menelan seluruh tubuh Dewi, dunia yang lama pun lenyap. Semua yang ia kenal, semua yang ia cintai, kini hanya tinggal kenangan. Dewi, yang pernah berusaha melawan, kini menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Dunia luar tidak tahu, dan mungkin tak akan pernah tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, Sinta terbangun dengan perasaan yang tidak biasa. Sesuatu terasa janggal. Ia mengabaikan rasa tidak enaknya dan berusaha untuk bangun seperti biasa. Namun, saat ia melihat tempat tidur Dewi, ia merasa ada yang aneh. Saudara kembarnya tidak ada di sana. Itu sudah beberapa hari sejak Dewi mulai menjadi lebih aneh, tapi kali ini Sinta merasa ketakutan yang mendalam. Dewi yang selalu ada di sampingnya, yang selalu bersama dalam suka dan duka, kini hilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk apapun. Hanya kekosongan yang terasa begitu mencekam. Sinta memanggil-manggil Dewi,
tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba meneleponnya, mengirim pesan, tetapi sama sekali tidak ada respon. Kekhawatiran itu semakin menyesakkan dada Sinta. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hilangnya Dewi. Namun, ia tidak tahu apa itu. Apa yang membuat Dewi pergi, dan kenapa semuanya terasa begitu suram? Tak lama setelah itu, Sinta mulai merasakan hal yang aneh. Di setiap sudut rumah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Seperti ada mata yang mengintip dari balik bayangan. Ketika ia menatap ke cermin di ruang tamu, refleksinya tampak berbeda. Sosok dirinya terlihat lebih gelap, seolah sesuatu yang mengerikan mulai menguasainya. Ia berpikir itu hanya perasaan kosong yang datang karena cemas. Namun, perasaan itu tetap ada, menghantui setiap langkahnya. Pada malam hari, Sinta tidak bisa tidur. Ia hanya terjaga, menatap langit-langit kamar dengan perasaan gelisah. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan di luar kamarnya. Sinta tidak tahu dari mana asalnya, tetapi suara itu semakin mendekat. Detak jantungnya semakin cepat. Dengan takut-takut, Sinta membuka pintu kamar. Di luar, koridor gelap dan sunyi. Namun, ketika ia menoleh ke arah cermin besar di ujung koridor, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam cermin itu, ada dua sosok yang berdiri. Sosok pertama adalah dirinya, dan sosok kedua, Dewi. Namun, wajah Dewi dalam cermin itu bukanlah wajah yang Sinta kenal. Mata Dewi tampak kosong, hitam pekat, dan wajahnya dipenuhi ekspresi yang mengerikan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah menuntut sesuatu. Sinta merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Segala sesuatunya seperti berhenti, dan hanya cermin itu yang bergerak tanpa henti. Sosok Dewi di dalamnya mulai melangkah keluar, mendekatkan wajahnya ke cermin. Tiba-tiba, suara yang sangat dalam dan berat muncul dari dalam cermin itu. Sinta, kamu terlalu lama mengabaikan perjanjian ini. Sinta mundur beberapa langkah, kebingungannya semakin menjadi. Dewi, suaranya hampir tak terdengar. Sinta. Suara itu semakin jelas. Dewi sudah pergi. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Sinta ingin berteriak, tetapi mulutnya terkunci. Ia merasa seperti dililit oleh kekuatan yang sangat besar. Ia merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali, seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam cermin itu. Kegelapan itu mulai menjalar, menelan setiap inci ruang di sekelilingnya. Jangan, teriak Sinta, tetapi suaranya tidak keluar. Cermin itu seperti menghisap semua kata-katanya, membisukan dirinya. Perasaan panik semakin mencekam. Ia melihat wajah Dewi, wajah yang tidak lagi dikenalinya, mendekat lebih dekat. Cermin itu kini bukan hanya refleksi, tetapi jendela yang menghubungkannya dengan dunia yang sangat gelap. Sinta tahu, apa yang terjadi pada Dewi kini akan menimpanya juga. Ia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Suara itu terdengar lebih dalam lagi, penuh dengan ketegasan. Kamu sudah melihatnya, Sinta. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sinta berusaha menghindar, berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dunia di sekitar cermin itu semakin menjadi gelap, dan Sinta merasa seluruh tubuhnya terseret ke dalam kegelapan itu. Ada suara langkah kaki yang berat, dan tiba-tiba saja, cermin itu pecah. Pecahan-pecahan cermin yang tajam berhamburan ke udara, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Sinta jatuh terduduk, terengah-engah. Cermin itu, yang tadi begitu menakutkan, kini hanya tersisa serpihan-serpihan kecil. Namun, perasaan gelap itu masih mengikatnya, seolah-olah ia tidak pernah bisa benar-benar bebas dari dunia itu. Ia menatap sekitar, berusaha untuk mencari Dewi, mencari petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tapi semuanya kosong. Tidak ada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang ia hadapi kini adalah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Di luar,
dunia seolah tetap berjalan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik rumah ini, ada dua jiwa yang terperangkap dalam perjanjian mengerikan yang tak bisa dihentikan. Dan Sinta, kini, telah berada di ambang kedalaman yang tidak bisa ia selamatkan. Hanya ada satu hal yang pasti, mata hitam telah menguasai mereka berdua. Dan tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, Sinta merasa ada sesuatu yang menepuk bahunya. Dengan cepat ia menoleh, dan saat itu matanya bertemu dengan mata hitam yang menatapnya. Mata itu adalah milik Dewi, tetapi kini lebih kosong dan lebih dalam. Tanpa kata-kata, Dewi mengulurkan tangannya. Dan dalam sekejap, Sinta tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dunia yang ia kenal telah hilang. Semua yang ia cintai, sudah menjadi milik mereka. Tamat.